Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan coba berbagi tentang informasi di dunia pendidikan bagi Bapak Ibu yang mau mempersiapkan diri, bahwa di sini untuk kali ini saya akan informasikan tentang quizzes. Nah, bagaimana supaya pembelajaran Bapak Ibu sangat berguna ya. Nah, jadi kalau kita lihat di quizzes yang sebelumnya dengan quizzes yang terbaru sekarang ada perbedaan di mana ada tambahan ya. Nah, jadi kalau di quizzes yang lama boleh kita cek di sini Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini di video sebelumnya saya membuatkan ini Bapak Ibu, cara buat akun membuat quiz online mudah dengan aplikasi Quizizz. Nah, ini dia bisa kita lihat. Ini kita Nah, lihat ini dia. bagaimana Ini. mau Jadi lihat lagi di sini tampilan bisa kita Quizizz seperti perhatikan. inilah dulunya ya, Bapak Ibu. Ini dia tampilannya. Jadi kalau kita membuat quiz ini seperti ini ya. Ah, ini dia. Create new question. Nah, seperti ini. Oke, di sini coba ya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang ada hanya quiz gitu. Jadi sekarang ada yang terbaru gitu ya. Nah, apa yang terbaru? Sudah tampil yang namanya pelajaran. Jadi kalau dulu ini hanya quiz ya, hanya quiz. Jadi sekarang dia sudah ada yang namanya pelajaran. Jadi kita coba langsung Bapak Ibu ya, kita lihat dan kita bahas bagaimana caranya, oke? Nah, ini dia Bapak Ibu, tampilan daripada quizzes yang terbaru. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang belum mengetahui dan ada yang sudah mengetahui. Nah, bagaimana cara membuat quizzes untuk yang pemula? Silakan dilihat nanti di deskripsi bagaimana cara awalnya hanya menggunakan akun Gmail. Kita tinggal buka yang namanya quizzes.com. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja quizzes.com. Nah, jadi di sebelumnya saya sudah membuatkan banyak di sini latihan-latihan untuk peserta didik yang boleh dimainkan secara gratis di sini di Quizzes. Nah ya, jadi uh, pembaharuan yang dilakukan oleh Quizzes ini ya di sini nih, pelajaran baru new. Jadi di sini ada nih. Jadi tampilannya seperti model daripada slide ya, Microsoft PowerPoint. Jadi dia tampilannya slide. Jadi kalau kita buat di sini buat yang baru, ya kan? Jadi tinggal nanti biasanya ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia ada dua, ya ada dua boleh. Nah, terlibat secara langsung atau segera asinkron dengan pertanyaan kuis dan polling yang diselesaikan peserta dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi kalau ini kita klik Bapak Ibu, maka dia akan tampilannya seperti yang awal dulu. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa membuatkan yang namanya kuis ya kan, kuis matematika gitu kan. Matematika kelas misalnya kelas 10 gitu. Kelas 10. Jadi di sini atau boleh namanya langsung kita pilih matematika selanjutnya gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, tinggal kita pilih pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka berakhir, meluncur. Nah, yang terbaru inilah dia Bapak Ibu. Nah, ini meluncur. Nah, jadi di sini meluncur di sini adalah membuat pelajaran gitu. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia kan pelajarannya muncul. Nah, we will export this quiz to create a new pelajaran. Then you can add slide to it. Nah,
Jadi dia akan bentuknya seperti slide seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, nah di sini ada quizzes auto save your work, you don't have worry about unsaved change. Jadi artinya dia akan secara otomatis tersimpan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya membuat kuis, ya kita next-kan aja. Oke, next-kan ya. Nah, di sini ada kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat di sini make something amazing good luck. Jadi tadi adalah yang mau dibuat gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini namanya tadi teksnya boleh dibuat diisi ya kan. Misalnya di sini ini boleh kita isi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini oleh ya kan, oleh titik dua ya kan, Jibang ya kan, Jibang KP ke Hutagaol ya, Hutagaol di sini saya buat M titik ya, PD ya. Oke, nah ini dia. Jadi disinilah tampilan Bapak Ibu gitu. Nah, jadi kemudian kalau gambarnya boleh Bapak Ibu ganti, ya kan, boleh diganti, boleh pakai ini, ya kan, boleh juga ini, ya kan, boleh ini, boleh ini, boleh ini, nah seperti ini. Jadi boleh seperti ini, boleh juga Bapak Ibu mengambilnya, contohnya dari sini, gambar. Nah, ada misalnya Bapak Ibu punya gambar. Kalau Bapak Ibu misalnya memiliki gambar di sini, seret dan lepaskan atau klik dari sini, tinggal bisa kita ambil dari komputer gitu. Misalnya kita ambil inilah contoh nih dari komputer ya. Nah, seperti ini. Nah, masuk dia kemari. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini dia. Oke. Nah, ini dia tampilannya kalau kita ambil gambar ya. Oke, kemudian Bapak Ibu boleh ngambil juga yang namanya audio. Ya, audio. Mana tahu Bapak Ibu juga memiliki audio ya. Nah, kemudian boleh juga video gitu. Misalnya kita ambil nih dari YouTube nih. Nah, di sini ini boleh tidak sekarang ya kan. Nah, atau dari di sini ada nih. Kalau jadilah super, seperti ini kan. Di sini kalau jadilah super kita bayar nih, ya kan? $2 nih per bulan nih, tidak sekarang, oke. Ini, oke. Nah ini dari dia. Jadi boleh kalau dia di sini berarti dia lulus dari rencana dasar, upgrade menjadi super. Nah ini harus kita buat jadi apa ya? Berbayar ya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita sudah buat tadi, misalnya saya ambil di sini aja lah ya, gambarnya yang ada di sini, saya ambilnya yang ada di sini sudah tadi kan. Nah, di sini saya mau tambahkan slide gitu. Jadi kalau misalnya mau nambahkan slide, Bapak Ibu tinggal klik add slide atau import slide. Mana tahu Bapak Ibu juga sudah memiliki slide ya kan. Nah, oke. Nah, boleh kita pilih Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya kita pilih misalnya seperti ini gitu. Nah, ini kan sepertinya dia video ya. Nah, kita coba ganti di sini. Ini kita boleh delete slide ya Bapak Ibu. Nah, ini add slide. Bapak Ibu di sini judul dan teks ya kan. Nah, boleh gini. Oke, kita pilih di sini. Baru perubahannya jangan lupa di sini Bapak Ibu ya. Misalnya oke, belajar ya kan, belajar matematika kita buat judulnya aja. Sini ruang 3 dimensi gitu ya, dimensi. Nah, ini
Baru di sininya pelurunya kita isi. Soal atau penjelasannya boleh, apapun Bapak Ibu isi boleh di sini. Soal 1, soal 2, ya kan? Oke, boleh ditambahkan di sini soal 3. Oke. Soal 4. Nah, kalau ibaratnya gini sebagai nih. Oke. Nah, jadi di sini sudah kita buat seperti ini, ya kan? Atau bisa juga pertanyaan di sini. Di sini kita buat pertanyaannya, baru kita tambahkan di sini misalnya siapakah gitu ya. Oke, kita add slide. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang namanya modelnya seperti ini gitu. Seperti ini dia. Jadi ada gambar tetap. Yang ini tadi kan hanya tulisan gitu kan. Ini hanya tulisan. Sedangkan yang ini boleh kita buat gambar juga gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal buat gambar, ya terserah pilih yang mana gitu kan. Kalau Bapak Ibu ambil gambar, nah di sini ambil aja gambarnya misalnya seperti ini nih. Nah, sudah masuk dia nih. Nah, oke. Nah, nih. Jadi Bapak Ibu misalnya ini misalnya logo SNPTN misalnya gitu kan. Oke. Ya, tinggal kita isi di sini. Nah, seperti ini. Bapak Ibu mau hapus, ya silakan aja dihapus Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kemudian kita mau tambahkan slide lagi nih. Oke, kita pilih semuanya nih yang ada di sini. Oke, ini tadi yang banyak ini hanya kalau ini modelnya tulisan gitu. Jadi di sini kita buat di sini kecil, kita isi gambar, ya kan? Kemudian lagi di sini judul dan teks, ini judul dan peluru, ini judul dan teks. Boleh kita buat judul baru teks, kita buat sini penjelasan, ya kan? Di sini kita buat nih. Kita buat baru kita tambahkan di sini kata-katanya. Boleh kita copy Bapak Ibu, misalnya kita ambil dari kita ambil misalnya dari Word, ya kan? Nah, ini kita ambil misalnya contoh seperti ini, kita buatkan di sini. Ini misalnya Bapak Ibu copy, ya kan? Baru kita masuk lagi di sini. Nah, ini kita copy paste. Ini boleh Bapak Ibu soalnya gini. Oke. Baru kita mau tambahkan, ya boleh, terserah. Atau juga ini kan soal ya kan. Jadi kalau kita buat di sini juga modelnya seperti ini. Oke, ini boleh. Jadi kita seperti slide ya kan. Nah, ini. Tapi kalau misalnya dia soal kan ya bagusan kita menggunakan ini tadi yang model ini. Nah, ini soal ya kan, di sini peluru nih. Di sini kita coba ambil nih. Ya kan, ini soal. Oke. Copy ya. Kita buat di sini. Oke, kemudian kita buat lagi. Nih. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan slide. Nah, di sini ada pertanyaan, boleh. Nah, pertanyaannya boleh kita buat seperti pertanyaan interaktif, langsung di situ gitu. Nah, pilihan ganda, boleh kita buat. Nah, jadi seperti ini dia. Langsung muncul Bapak Ibu, meluncur 6. Jadi kita ambil misalnya di sini soalnya, contoh saya ambil lagi, misalnya ini. Oke, jadi dia nanti ketika misalnya kita membuat pelajaran langsung muncul pertanyaan gitu. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke, ini dia nih. Sekarang pilihan jawaban. Oke, kita buat Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat ini ya. Oke, terisi.
Oke. Di sini, dah nih, ini B ya. Oke, kok ini B. Oke, baru kita pilih lagi. Ini, nah, kita pilih jawaban yang ketiga. Atau langsung aja kita buat nih. Kita coba dulu ya. Nah, di sini nih, kita ambil di sini C ya. C, baru kita ini geser aja ini, kita cut aja ya. Oke, kita cut, baru kita masukkan kemari. Oke, ini D, baru ini kita cut ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi gini seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat waktunya gitu. Waktunya berapa detik misalnya, kalau 60 detik, 60 detik. Jadi kemudian kita add slide. Nah, tinggal misalnya bisa kita buat lagi materi gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini dia. Jadi di sini, oh lupa, kita buat belum optionnya belum ya. Sorry. Kita tandai dulu optionnya misalnya ini. Oke. Dah. Jadi kalau kita nggak tandai option tadi, dia nggak jalan dia. Nah, karena kita tambahkan slide nggak bisa. Ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi slide ke-8 muncul ya. Oke, saya rasa Bapak Ibu bisa mencobanya untuk seperti ini. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh langsung menerbitkan. Nah, ini kita terbitkan. Kalau misalnya mau pengaturan, kita cancel dulu. Ini pengaturannya ada. Nah, ini boleh dirubah-rubah Bapak Ibu. Public visible to everyone, ya kan? Nah, dari kelas berapa, ya kan? Dari kelas 11, kemudian sampai kelas atau university boleh. Nah, boleh di save atau boleh juga private ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita public aja ya, save gitu, contoh. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh kita langsung terbitkan, menerbitkan gitu. Nah, jadi tinggal kita publish gitu ya. Oke, kalau kita publish maka muncul dia nanti di draft kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah ini selesai kita buat seperti ini. Inilah tadi kalau kita membuat kuis. Nah, ini dari kuis matematika kelas 10. Nah, ini masih di draft gitu. Nah, boleh langsung dia ini karena kuis dari yang kita klik boleh kita buat pelajaran. Nah, pelajarannya gimana? Nah, boleh seperti yang tadi. Hahaha, begitu ya. Nah, baru kita buat selanjutnya. Nah, jadi hampir sama dengan model yang tadi. Jadi ketika kita pilih juga kuis, maka dia akan muncul juga seperti ini. Nah, jadi di kuis kan kalau di kuis perbedaannya ada banyak pilihan ganda gitu kan. Nanti kalau kita buat di sini juga, ini kita isi di sini, ya kan, gini seperti ini. Kalau kita tambahkan add slide, maka muncul juga seperti itu. Ya, muncul sama. Jadi antara kuis dengan pelajaran konsepnya yang sama, tinggal dia kita pilih. Kalau di sebelumnya dia kuis, ya berarti kita munculkan dia ini dulu yang ditampilkan, baru ada kata meluncur. Tapi kalau dia pelajaran berarti slide dulu yang muncul, baru muncul ini. Oke? Nah, coba kita bandingkan tadi Bapak Ibu. Nah, kalau kita buat ini, maka yang muncul ini, oke, ini sama, baru dia ini, gitu. Nah, pilihan ganda, kotak centang, isi bagian pemilihan. Nah ini yang ini yang muncul tadi slide, gitu. Yang ini kalau kita klik dia muncul slide ya. Oke. Tapi kalau kita buat pelajaran, nah ini yang ada lesson creator. Nah di sini. Oke, baru kita buat selanjutnya. Nah, yang ini muncul. Nah, kalau kita buat slide baru, baru dia di sini gitu. Ini muncul. Oke. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, silakan dicoba, semoga sukses dalam membuat pembelajaran tentang kuisis semakin menarik. Semoga sukses, salam para bintang.